Adil Catalino bacuramin Kak Saroga pasengat Kak Jobata arus betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara salam Dayak Ganteng. Nah ini kita lihat berita ini, jangan menafsirkan hal-hal yang tidak bagus ya. Kita lihat ini komentar salah satu ya netizen juga atau warga negara kesatuan Republik Indonesia. Siapkan Mas Gibran maju Capres 2029. Jokowi siapkan PSI dan Partai Super TBK untuk pencalonan Gibran 2029. Guys, denger-dengar ternyata Jokowi sekarang tuh udah siapkan segala cara biar Gibran bisa sukses di Pilpres 2029 loh. Contohnya kayak siapkan Partai PSI dan Partai Super TBK sebagai kendaraan politik yang akan dukung Gibran 2029 nanti. Jokowi akan terus bergerak dan menyiapkan semua alat agar Gibran bisa jadi presiden saat Pilpres 2029 mendatang. Jadi juga memprediksi Prabowo tetap maju dan akan ada pertarungan melawan Gibran. Kalau menurut kalian, Gibran bakal maju Pilpres 2029 apa nggak nih guys? Atau bakal banyak yang menolak dia? Wow. Jika benar yang dikatakan oleh media ini, berarti Mas Gibran mau melawan Bapak Prabowo. Iya. Dari jauh-jauh hari sudah ancang-ancang saja ya. Gimana rakyat Indonesia? Kalau andaikan nih Pak Prabowo dan Mas Gibran bertarung, kalian dukung siapa? Kalian milih siapa? Kalau saya sih pastinya tetap milih Bapak Prabowo ya. Kira-kira kalau memang nanti Mas Gibran nyalon sendiri tuh, maju sendiri lawan Pak Prabowo, yang menang siapa? Ini kayaknya memang akan melanggengkan itu ya, kata orang, dinasti politik Bapak Jokowi. Aduh enak ya jadi anaknya Pak Jokowi. Kenapa nggak aku ya jadi anaknya Pak Jokowi? Paling nggak aku jadi wali kota, gubernur, dan wapres terus presiden deh. Mas Kaisang boleh nggak tuker posisi saya jadi Mas Kaisang? Biar saya jadi ketua umum partai, Mas Kaisang jadi rakyat biasa kayak saya menderita. Mau nggak ya? Udahlah. Bapak Jokowi persiap. Ini saya memberikan tanggapan ya terkait statement yang seperti ini. Jadi jangan salah menafsirkan. Iya, kalau memang itu terjadi misalnya ya Pak Gibran maju 2029, Pak Prabowo juga maju. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kita tetap pilih Pak Prabowo kalau bertanya kepada kita sebagai rakyat. Nah, karena beliau salah satu patriot, salah satu pejuang rekam jejak yang pantang menyerah, yaitu Bapak Prabowo. Ya, semoga beliau tetap sehat, tetap menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai periode yang sudah dibataskan oleh undang-undang. Semoga rakyat tetap memilih beliau. Tapi terkait Pak Gibran, ya saya juga setuju dia itu terus menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo sebagai orang tua kita bersama, sebagai kepala negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan menafsirkan hal-hal yang negatif kepada Bapak Jokowi, seorang orang tua yang sudah menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia 2 periode. Nah, karena misalnya Bapak Jokowi mendukung, apa salahnya seorang bapak, seorang orang tua kandung, ya sang anak. Ini tidak ada kaitan dengan statement bahwa ada dinasti. Tidak ada istilah dinasti. Ya, ini murni pilihan rakyat. Rakyat yang memilih, bukan dinasti yang memilih. Ya. Saya jelaskan sekali lagi, rakyat yang memilih, bukan dinasti yang memilih. Nah, kan tergantung rakyat, kan begitu. Nah, terkait informasi kita melihat yang beredar, dugaan yang kami menduga, dugaan terkait Pak Gibran yang masih muda, ya, yang diduga melanggar aturan atau segala macam lah, statement orang kan. Nah, yang mau dimaksulkan atau mau dihentikan menjadi wakil presiden tidak boleh. Itu adalah pilihan rakyat, pilihan
saya, pilihan rakyat yang lain. Mereka sudah menjadi presiden dan wakil presiden dengan baik dan bisa bekerja untuk rakyat dengan baik, berkeadilan dengan baik. Nah, harus menjadi wakil presiden sampai periode selesai. Nah, periode selesai, mari semoga beliau itu tetap menjadi pasangan terbaik dari Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Nah, semoga beliau tetap sehat, tetap semangat, tetap membuat rakyat Indonesia maju, membuat rakyat Indonesia sejahtera, membuat Indonesia bersih, membuat Indonesia makmur, rakyatnya makmur, ya, bebas dari segala premanisme dan segala kejahatan-kejahatan yang lain. Bersatu, maju, apapun sukunya, apapun agamanya, dimanapun pulaunya, seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun warna kulitnya, bersatu untuk maju bersama. Nah, kita juga berharap dengan program Bapak Presiden memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang mau kuliah ke perguruan tinggi, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi orang hukum, mau jadi apapun dia, sesuai dengan tekad dan niat keinginan anak Indonesia. Paling tidak satu keluarga ada satu yang sarjana ditanggung oleh negara, yang bisa bermanfaat buat negara dan buat orang banyak. Ya, tidak zamannya lagi kita bisnis di negara sendiri. Kita bisnis ke negara luar. Kita ambil hasil bisnis kita dari negara luar, ya kita bawa untuk membangun negara kita, untuk membangun tanah air kita. Itu yang betul. Bukan kita itu harus apa? Merugikan negara di daerah kita sendiri. Ya. Kalau mau kita itu merugikan negara, rugikan negara orang. Bangun daerah kita. Nah, itu tidak masalah kita dihukum mati jika kita membangun negara sendiri, kita dihukum mati di negara orang. Ini prinsip. Ya, kita harus mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Perjuangan ya kakek nenek moyang kita zaman dahulu dijajah. Ya, dipaksa, kerja paksa, dijajah. Ya, tapi zaman sekarang tidak ada istilah jajah menjajah. Zaman sekarang ekonomi maju, Indonesia maju, rakyat sejahtera, kita jangan kalah. Ya. Manusia banyaknya, kita juga jangan kalah. Ya. Kita harus pemuda-pemuda kalau bisa harus berjuang, harus banyak anak. Harus banyak anak. Kita jangan kalah manusianya. Jangan kalah manusianya. Ya, jangan didengarkan statement-statement. Ya, tidak boleh banyak anak. Kalau banyak anak nanti miskin. Ya, bukan anak yang membuat miskin, tapi mindset. Ya, anak tidak pernah membuat miskin. Membesarkan anak paling 20 tahun. Selesai dari itu, mereka bisa mandiri, mereka bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi jangan sampai kita kalah manusia. Ibaratnya, kita 10 orang, negara lain 20 orang, berarti kita sudah kalah. Nah, sudah kalah separuh. Satu aja kita kalah, rugi kita kalah dari negara-negara lain. Ya, karena banyaknya manusia ini, banyaknya seluruh rakyat Indonesia bisa lebih banyak dari negara-negara luar. Banyak manusianya sudah merupakan kekayaan di negara kita. Nah, terkait ini ya, statement-statement yang mengatakan dinasti, tidak ada dinasti. Itu murni dipilih oleh rakyat. Bukan dinasti yang memilih pemimpin. Ya, bukan saya membela Bapak Gibran atau membela Bapak Jokowi, memang kenyataannya seperti itu kan. Jangan ada statement-statement yang pemimpin dinasti dan segala macam. Ya, jangan ditafsir-tafsirkan mau melawan Bapak Prabowo dan segala macam. Ya,
kita ini semua, saya bangga dengan Bapak Gibran. Dia mengikuti jejak, walaupun orang tuanya presiden 2 periode, tapi dia juga mengikuti jejak Bapak Prabowo yang kita banggakan sama-sama. Iya, tetap semangat Bapak Presiden, Bapak Wapres, ya, tetap berjuang untuk rakyat. Adil Catalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, betungkat kadat basa, berpegai ke pengatur perkara. Au, NKRI, Merdeka!